Harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram ya pemirsa. Kenaikan tersebut tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah. Pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik bila terjadi gagal panen dan stok beras terus berkurang. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas akan menjadikan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan semua agama. Yakut berharap kedepannya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas akan menjadikan kantor urusan agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan sebuah agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Selain itu, Yakut berharap nantinya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan
keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana, Gus? Dibicarakan ini, kita lagi bicarakan, ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Selain menjadi tempat pernikahan semua agama, Yakut berharap aula-aula di KUA dapat digunakan untuk menjadi tempat-tempat ibadah sementara bagi non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana massa menggeruduk kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ya, massa menuntut penghitungan ulang di 5 desa karena diduga terjadi penggelembungan suara. Puluhan massa mengepung kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin siang. Massa ingin menemui panitia pemilihan kecamatan guna meminta hitung ulang. Hal ini disebabkan ada dugaan penggelembungan suara di 5 desa di kecamatan itu. Ternyata banyak penggelembungan suara. Yang ada di desa, ada 5 desa. Sebenarnya kan Palengan Lao, Panaan, terus Angsana, Karangan Dudung, Banyu Pele. Hingga Senin petang, massa masih bertahan di kantor Kecamatan Palengaan untuk memastikan penghitungan ulang itu terlaksana. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih berkaitan dengan pemilu, seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang, Jawa Timur mengamuk saat perhitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya 0, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Alasannya apa kok bisa kosong? Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyu Ates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya 0. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu nggak boleh masuk. Katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg. Jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata dan keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh Mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyu Ates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Semua keluarganya Hingga kini, pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.